Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kita akan melanjutkan materi bab 4 persamaan garis lurus, dan pada kesempatan ini kita akan membahas sifat-sifat persamaan garis lurus. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai pada pembelajaran, yaitu garis-garis yang saling sejajar. Pada materi ini kita akan sampai pada sebuah kesimpulan berkaitan dengan garis sejajar dan menitik beratkan pada gradiennya ya. Nah, kita mempunyai sebuah bidang koordinat dan mempunyai sebuah garis ya. Kita akan mencari persamaan garisnya dengan mencari gradien terlebih dahulu. Kita ambil dua buah titik ya, 3,0 dan titik 5,4 ya. Nah, untuk mencari gradien kita mencari perubahan nilai X dan perubahan nilai Y. Supaya kita sampai pada titik 5,4 berarti kita perlu melangkah 2 langkah ke kanan. Sumbu X 2 langkah ke kanan berarti positif 2 ya, karena ke kanan. Kemudian dari 5,0 kita melangkah ke atas 4 satuan ke atas berarti positif ya. Nah, sehingga gradiennya kita bisa cari perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X, yaitu 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dan garis ini melalui titik 0, -6 atau memotong sumbu Y di titik -6, maka persamaan garisnya kita mengambil persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C, gradiennya adalah 2 dan melalui 0,-6. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan -6. Baik, nah kita mempunyai sebuah garis lagi yang berwarna orange. Dengan cara yang sama kita bisa mencari gradiennya, dan gradiennya ini adalah 2. Dia melalui 0,1 atau memotong sumbu Y di titik Y sama dengan 1, maka persamaannya adalah Y sama dengan 2X ditambah 1 ya. Nah, garis yang berwarna biru kita dinamakan G1, yang berwarna oranye kita namakan G2. Dari sini kita sudah bisa melihat bahwa dua garis G1 dan G2 ini saling sejajar. Kenapa dikatakan sejajar? Karena dua garis G1 dan G2 ini jika diperpanjang mereka tidak akan pernah bertemu ya. Sehingga posisi garis ini adalah garis sejajar, dan ternyata garis sejajar ini mempunyai gradien yang sama. Jadi kita mempunyai kesimpulan, jika G1 sejajar G2, maka gradiennya sama ya, bergradien sama. MG1 sama dengan MG2, dan garis G1 dan G2 ini arahnya sama ke sebelah kanan ya. Jika garis arahnya ke sebelah kanan, maka dia bergradien positif. Kenapa positif? Karena perubahan nilai X-nya positif dan perubahan nilai Y-nya juga positif. Sehingga gradiennya positif dibagi positif jadi positif. Oke, kita lanjutkan. Kita masih mempunyai bidang koordinat ya. Nah, kita lihat garis oranye ini mengikuti yang baru saja kita lalui, menentukan persamaan garis. Kita lihat gradiennya, ngambil titik 0,0, titik pusat, karena garis ini melalui pusat koordinat, dan sebuah titik negatif 2,8 ya, ini X dan negatif 2, Y-nya 8 ya. Maka untuk mencari gradien, garis ini dari pusat koordinat kita bergerak ke sebelah kiri 2 satuan. Karena ke kiri maka perubahan nilai X-nya negatif 2 satuan deh. Kemudian dari negatif 2,0 ke titik negatif 2,8
bergerak ke atas sebanyak 8 satuan ya. Maka perubahan nilai Y-nya adalah 8 dan gradien kita cari perubahan nilai Y berbanding perubahan nilai X. 8 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 4 dan dia melalui pusat koordinat, maka persamaannya Y sama dengan 4X ya. Kemudian kita kasih nama garis oranye ini adalah K1. Satu lagi kita mempunyai garis berwarna hijau. Dengan cara yang sama kita juga bisa memperoleh gradien. Dan kita lihat bahwa garis hijau ini mempunyai merupakan dua garis yang saling sejajar, sehingga berdasarkan kesimpulan yang baru lalu bahwa dua garis sejajar mempunyai gradien yang sama. Berarti gradiennya negatif 4 ya, negatif 4, dan dia melalui titik 0,8, memotong sumbu Y di titik Y sama dengan 8, sehingga persamaannya Y sama dengan negatif 4X ditambah 8 ya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, masih sama seperti tadi, K1 sejajar K2 berarti gradiennya sama ya. MK1 sama dengan MK2 begitu ya. Nah, sekarang arahnya kemana yang sekarang nih? Garis K1 dan K2 ini. Ini K2 ya. K1 dan K2 arahnya ke kiri. Jika garis arahnya ke kiri, maka gradiennya negatif. Karena baru bisa kita pahami kenapa negatif, karena nilainya salah satu negatif ya. Perubahan nilai Y atau perubahan nilai X salah satunya negatif, sehingga jika dibagi hasilnya akan negatif. Gimana Anda sekalian, bisa dipahami? Nah, kita kembali ke contoh. Kita lihat soalnya. Ketahui gradien garis K sama dengan 3. Tentukan gradien dari garis G jika G dengan K adalah sejajar. Jika sejajar berarti tadi kesimpulannya gradiennya adalah sama. Karena sejajar, G dengan K sejajar, maka gradien garis K sama dengan gradien garis G. Jadi gradien garis G sama dengan garis K ya, sama dengan 3. Baik, dilanjutkan. Nah, untuk contoh 2, kita akan menentukan persamaan garis. Tentukanlah persamaan garis yang melalui titik 2,1 dan sejajar dengan garis yang persamaannya 2Y sama dengan 6X dikurangi 3 ya. Kita punya jawaban. Persamaan garisnya adalah 2Y sama dengan 6X dikurangi 3. Nah, untuk menentukan persamaan garis dari sebuah garis ya. Jadi ceritanya garis ini ada 2 dan 2 garis ini saling sejajar gitu ya. Yang garis yang satu ini melalui titik 2,1 begitu ya. Sedangkan garis yang satunya diketahui persamaan garisnya. Ditanyakan garis yang kedua berapa atau seperti apa persamaan garisnya ya, yang melalui 2,1 itu. Nah, kita bergerak dari garis yang diketahui persamaannya, yaitu 2Y sama dengan 6X dikurangi 3. Dari sini kita bisa menentukan gradien. Iya, kita tentukan gradiennya dengan menentukan koefisien dari variabel Y itu harus 1. Nah, ini kan masih 2, supaya jadi 1 berarti 6X dikurangi 3 itu dibagi 2. 6 dibagi 2, X ini dikurangi 3 dibagi 2. 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, 6 dibagi 2 ini menunjukkan gradien ya. Koefisien dari variabel X jika koefisien variabel Y-nya adalah 1, dia merupakan gradien. Jadi gradien garis H adalah 3 ya. Nah, sekarang garis G melalui 2,1 dan G sejajar H. Karena G sejajar H, maka gradien garis G sama dengan gradien garis H ya. Sehingga persamaan garis yang digunakan adalah Y dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X kali X dikurangi X1 ya. Nah, kita lihat sini. Persamaan garis G-nya adalah Y dikurangi Y1. Jadi
titik 2,1 ini adalah X1-nya, dan 1 ini adalah Y1 gitu ya. Jadi Y1-nya adalah 1 dan X1-nya adalah 2. Persamaannya Y kurang Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1 ya. Jadi Y sama dengan, kita kalikan 3 kali X 3X, 3 kali negatif 2 adalah 6. Nih. Kemudian ini negatif 1, supaya jadi 0 ditambah 1 berarti ya, maka yang sebelah kanan pun ditambah 1. Jadi 3X dikurangi 6 ditambah 1. Negatif 6 ditambah 1 adalah negatif 5. Sehingga persamaan garisnya adalah Y sama dengan 3X dikurangi 5. Oke, bisa dipahami? Nah, jika demikian, kita sampai pada soal ya. Silakan kalian kerjakan soal 1 ini. Ada 3 buah soal. Dikerjakan pada buku, kemudian nanti dikirimkan menggunakan lampiran tugas yang Ibu sediakan. Demikian yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini, dan kita masih akan melanjutkan ke sifat garis jika garis tersebut saling tegak lurus ya. Demikian anak-anak, silakan kalian pahami dulu materi ini. Kalau sudah dipahami, dikerjakan soalnya, baru menuju ke video yang satunya lagi. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.